Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada tahun ini kita semuanya diberi salah satu nikmat yang terbesar dan teragung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kita semuanya dapat menjumpai bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah, yang mana kebaikan atau kenikmatan besar tersebut merupakan salah satu kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita melalui salah satu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak hanya dapat dilakukan dengan membaca saja, akan tetapi dengan teknologi yang sudah berkembang saat ini, kita dapat mengakses video-video kajian yang ada di aplikasi-aplikasi handphone kita. Bisa melalui YouTube, bisa melalui TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Ataupun mungkin kita membaca dari buku-buku yang berbentuk PDF. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lama juga kita akan memenangi atau menjumpai salah satu hari kemenangan umat Islam yang diperingati setiap tahunnya di seluruh belahan dunia. Hari kemenangan tersebut adalah Hari Raya Idul Fitri. Di Indonesia khususnya, Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu momen bertemunya sanak keluarga yang pada hari-hari biasa atau bulan-bulan biasa berasal sanak keluarga ini terpencar di berbagai kota maupun di berbagai wilayah. Maka pada kesempatan hari raya ini kita semuanya dapat berkumpul selama beberapa hari, satu rumah atau satu atap di desa masing-masing, bertemu, melepas rindu dan melepas kebahagiaan bersama dengan keluarga-keluarga kita. Nah, di saat momen-momen tersebut, mungkin salah satu dari saudara kita ada yang jarang ketemu dan hanya ketemu pada setahun sekali, yakni pada bulan Lebaran. Maksud saya pada hari raya. Nah, ketika saudara kita ketemu, mungkin ada perasaan jatuh cinta di antara sesama sepupu. Dan perasaan cinta jika sudah muncul di hadapan manusia atau di hati manusia, maka obatnya hanyalah menikah. Akan tetapi, pernikahan saudara sepupu masih belum umum dilaksanakan atau dilakukan di negara kita yang tercinta, yakni Indonesia. Maka bagaimanakah sebenarnya hukum menikahi sepupu? Mungkin kita-kita yang masih muda ini suatu ketika ada perasaan cinta yang muncul di hati kita ketika kita berjumpa dengan saudara sepupu kita. Apakah diperbolehkan dan apakah pernikahan ini sah saja dalam syariat Islam? Apakah ada landasan hukumnya?
siapakah yang tidak boleh dinikahi oleh kita di dalam syariat Islam dan siapa saja yang boleh kita nikahi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya sudah ada dasar hukumnya dan juga pernah dibahas sejak dari zaman Rasulullah SAW. Ayat tersebut berbunyi, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqata wa sa'a sabila. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akalas sabu illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil aslam dzalikum fisq. Al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut oleh para ulama fuqaha atau para ulama fikih dijadikan sebagai dasar hukum menetapkan siapa saja yang tidak boleh kita nikahi. Para ulama membagi menjadi dua golongan orang-orang yang tidak boleh kita nikahi. Golongan yang pertama adalah mereka yang tidak boleh kita nikahi selamanya. Dan yang kedua adalah golongan yang tidak boleh kita nikahi di sementara waktu. Dari ayat tersebut, golongan pertama dapat kita rincikan menjadi 3 golongan kembali. Golongan yang pertama adalah mereka yang tidak boleh kita nikahi karena sebab hubungan nasab, yakni ada beberapa anggota keluarga kita yang menjadi mahram kita. Mahram kita yakni mereka yang haram dinikahi, mereka yang haram kita nikahi. Yang pertama adalah ibu hingga ke atas, nenek, buyut, dan seterusnya. Yang kedua, yang tidak boleh kita nikahi adalah anak perempuan, cucu, dan buyut hingga ke bawah. Para pemirsa Arek TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di menit sebelumnya kita telah membahas dari golongan wanita-wanita yang tidak boleh kita nikahi. Yang pertama tadi berhubungan dengan nasab, yang kedua berhubungan dengan besan, dan yang ketiga berhubungan dengan saudara sepersusuan. Kita tadi di pertama wanita atau keluarga yang tidak boleh kita nikahi, wanita mahram kita, ya, itu ada 2. Yang pertama adalah ibu kandung sampai ke atas, nenek, buyut, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah anak perempuan kita, cucu perempuan kita hingga ke bawah. Dan yang ketiga adalah saudara kandung kita, saudara seayah kita, saudara seibu kita. Yang keempat adalah keponakan dari saudara kita. Dan yang kelima adalah bibi dari saudara ibu atau ayah kita. Itulah wanita-wanita yang tidak boleh kita nikahi dari segi nasab. Poin yang kedua, yakni wanita-wanita mahram yang tidak boleh kita nikahi selamanya berhubungan dengan menantu atau besan. Nah, yang pertama adalah ibu mertua hingga ke atas, yakni nenek mertua dan seterusnya. Yang kedua adalah anak tiri, cucu tiri hingga ke bawah.
Lalu yang ketiga adalah ibu tiri. Dan yang keempat adalah menantu perempuan. Golongan yang ketiga yang tidak boleh kita nikahi selamanya selanjutnya yakni adalah sebab sepersusuan, yang terdiri dari ibu sepersusuan, ibu yang menyusui kita walaupun dia bukan ibu kandung kita. Yang kedua adalah anak dari ibu yang pernah menyusui kita. Dan yang ketiga adalah saudara ibu yang pernah menyusui kita. Wanita-wanita yang tidak boleh kita nikahi di sementara waktu. Golongan yang pertama adalah wanita yang kita nikahi padahal mereka berdua adalah semahram. Contohnya, kita menikahi salah satu orang, lalu di waktu yang bersamaan kita juga menikahi ibunya. Nah, ini adalah wanita yang semahram. Golongan yang kedua yang disebutkan dari surat An-Nisa ayat 22-23 adalah wanita-wanita yang tidak boleh kita nikahi di sementara waktu. Yang pertama adalah kita menikahi dua wanita yang semahram. Maksudnya adalah kita menikahi kakak, kemudian juga di waktu tersebut kita menikahi adiknya. Yang kedua adalah kita menikahi adiknya tersebut, namun juga kita menikahi bibinya atau mungkin saudara sepupunya. Nah, ini dilarang dalam Islam. Lalu yang kedua adalah kita menikahi istri orang lain. Dan juga kita menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Yang ketiga adalah kita menikahi mantan istri kita yang sudah kita ceraikan atau talak 3 kali. Yang ketiga yang tidak boleh kita nikahi adalah mantan istri kita yang sudah kita talak sampai 3 kali hingga dia menikah dengan orang lain. Lalu mantan istri kita diceraikan oleh orang tersebut atau suaminya yang baru boleh kita nikahi kembali. Yang keempat adalah wanita yang sedang melakukan ibadah haji atau sedang melakukan ibadah umroh, khususnya pada masa-masa ihram, itu tidak boleh kita nikahi. Yang kelima adalah menikah dengan budak, padahal pada saat tersebut atau waktu tersebut kita mampu menikahi wanita yang merdeka. Ini dilarang di sementara waktu. Lalu yang keenam adalah menikahi wanita yang berzina hingga dia bertaubat. Dan yang ketujuh, menikahi wanita yang musyrikah atau syirik hingga dia masuk ke agama Islam. Dari penjelasan-penjelasan yang tadi, tidak kita temukan atau tidak disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya kita dilarang menikahi sepupu. Maka dari itu, hukum menikahi sepupu adalah sah. Dan hal itu diperbolehkan karena sepupu bukan termasuk mahram kita. Jika kita dalam kondisi suci atau berwudu, maka kita ketika bersentuhan dengan saudara sepupu kita, maka wudu kita batal. Dan itulah yang menjadi alasan bahwasanya kita boleh menikahi saudara sepupu kita. Para pemirsa Arek TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi adalah penjelasan-penjelasan atau dasar-dasar dari Al-Qur'an bahwasanya siapa-siapa saja yang tidak boleh kita nikahi dan siapa-siapa saja yang boleh kita nikahi. Yang kami sebutkan tadi di awal adalah siapa saja yang tidak boleh kita nikahi. Maka yang tidak kita sebutkan, yang tidak kami sebutkan di awal tadi adalah mereka wanita-wanita yang boleh kita nikahi. Maka para pemirsa,
saudara sepupu adalah wanita yang boleh kita nikahi. Akan tetapi tradisi di Indonesia itu agak canggung dan tidak terbiasa melakukan pernikahan sesama sepupu. Karena dengan berbagai adat istiadat yang ada di masyarakat, yakni mungkin akan muncul pernikahan yang seperti ini, bermasalah, akan turun balak dan sebagainya, anaknya cacat, naudzubillah. Para orang-orang soleh terdahulu pernah melakukan pernikahan sesama sepupu, pernikahan sesama sepupu. Dan dari pernikahan tersebut lahirlah wali-wali atau kekasih-kekasih Allah yang jumlahnya tidak terhitung jumlahnya. Dan kejadian tersebut atau peristiwa tersebut terjadi di wilayah Tarim. Nah, di sini di Indonesia atau kita sebagai anak muda, ketika muncul perasaan cinta ketika melihat saudara sepupu kita, maka ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan atau terapkan. Yang pertama adalah membicarakan dengan baik. Yang pertama tentunya dengan kedua orang tua kita. Bagaimana tanggapan mereka dan bagaimana juga argumentasi kita bahwasanya saudara sepupu boleh kita nikahi. Kemudian setelah bicara dengan baik-baik, tentunya kita bawa kepada kedua orang tua dari sepupu kita atau mungkin paman kita atau Pak D kita, dan kita bicarakan dengan baik-baik bahwasanya pernikahan sepupu itu dibolehkan dan tidak ada hubungannya bala, bencana dan sebagainya yang akan melanda pernikahan sesama sepupu, karena pernikahan itu semuanya tergantung dari niat kita menikah. Untuk apa? Kita menikah apakah untuk ibadah? Apakah kita menikah hanya untuk melampiaskan hawa nafsu saja? Apakah kita menikah untuk mencari kekayaan, jabatan, pangkat yang terhormat di masyarakat dan sebagainya? Maka niat sebelum kita menikah harus kita luruskan. Bahwasanya kita menikah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa sesama cinta atau cinta dengan sepupu ini merupakan fenomena yang sering diutarakan oleh para kaum pemuda yang ada di Indonesia, khususnya ketika mereka bertemu sanak saudara saat Lebaran. Ketika bertemu, pertama kali melihat ada perasaan cinta yang timbul. Maka jika diteruskan akan bahaya juga jika sampai perasaan cinta tersebut membawa sucinya cinta kepada perilaku-perilaku yang haram. Naudzubillah. Maka dari itu ketika ada perasaan cinta, kita juga harus mengistikharahkan kepada Allah SWT, meminta jawaban yang terbaik, apakah dilanjutkan dengan pernikahan ataukah tidak. Jika dilanjutkan dengan pernikahan, maka langkah selanjutnya adalah membicarakan dengan baik-baik kepada kedua orang tua kita, juga kepada kedua orang tua sepupu kita. Maka itulah kesimpulan dari apa persoalan atau apa hukum dari pernikahan sesama sepupu. Dan ketika kita nanti menjumpai di masyarakat, kita tidak menyalahkan atau hingga kita menggagalkan pernikahan tersebut, karena dasar hukumnya sudah jelas ada di Al-Quran, surat An-Nisa ayat 22 dan 23 tentang siapa saja yang tidak boleh kita nikahi dan siapa saja yang boleh kita nikahi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita ditambahkan ilmu yang barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.